Curhatan Keisha Alvaro di media sosial kini menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Ia mengaku pernah mengalami kesulitan keuangan hingga sulit untuk membeli makan pasca kedua orang tua bercerai sehingga memutuskan untuk menjadi tulang punggung keluarga bagi ibu dan juga adik-adiknya. Tak lama setelah itu, Pasha Ungu pun akhirnya angkat bicara terkait curhatan putra sulungnya Keisha Alvaro yang menceritakan kesulitannya pasca sang ayah dan ibunya memutuskan untuk bercerai. Lantas, bagaimanakah tanggapan Pasha terkait hal tersebut? Dan benarkah Pasha pun menganggap masalah dengan anaknya sudah selesai? Nama Keisha sendiri memang mencuat lewat nama besar ayahnya yang merupakan seorang vokalis band papan atas tanah air. Memulai karirnya dengan menjajaki dunia tarik suara, kini Keisha mulai melebarkan sayapnya ke dunia akting dengan bermain di beberapa judul sinetron. Lantas benarkah hal tersebut sengaja dilakukannya untuk lepas dari bayang-bayang ayahnya tersebut? Ya, permasalahan Keisha dengan sang ayah memang mencuat pasca perbuatan Pasha yang tidak bisa lagi memenuhi permintaannya agar tidak menikah lagi. Meski begitu, di saat usianya beranjak remaja, ia pun akhirnya bisa berdamai dan mampu melupakan trauma masa lalunya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kasus perceraian dalam rumah tangga memang tidak bisa lepas dari anak yang menjadi korban. Dianggap sebagai pihak yang paling dirugikan dalam hal ini. Baru-baru ini, jagat dunia maya pun kembali dihebohkan dengan pengakuan dari putra Sigit Purnomo Samsudin Said atau yang akrab disapa Pasha, Keisha Alvaro. Menceritakan pengalaman pahit selepas perceraian ayahnya dengan sang ibu Oki Agustina. Yang paling mencuri perhatian adalah pengakuan Keisha yang harus berjuang keras demi menghidupi ibunya dan juga kedua adiknya kala itu. Harus melakoni syuting di usianya yang masih terbilang dini. Semua dilakukan putra sulung Pasha ini untuk membayar cicilan, kehidupan sehari-hari, dan juga mengontrak sebuah rumah. Lantas, bagaimanakah sikap Pasha ketika menanggapi curhatan putranya itu? Enggak lah, nggak mungkin lah. Itu saya kira nggak mungkin lah. Karena saya beserta ibunya kan pasti perhatikan persoalan itu. Kan kalian yang memberitakan miring, bukan saya. Itu lambe-lambean gitu. Iya. Ya enggak sih, jujur saya kan kamu tahu saya ini orang nggak terlalu peduli yang kayak gitu-gitu. Kan kalau kalian tanya, saya kan nggak pernah mau kepo-kepo urusan yang begitu. Saya masih banyak hal yang lebih penting yang saya pikirin. Anak saya banyak loh. Anak saya ini banyak gitu ya, yang harus kita pikirin ke depannya seperti apa, masa depannya nanti bagaimana gitu kan, apa yang harus dipersiapkan. Ya nggak apa-apa lah ya itu kan pikiran mereka. Masa saya mau jawab satu-satu gitu, kan seolah-olah jadi apa, ini anak mau dihadapkan dengan bapak mau diperhadapkan dengan anak, kan nggak begitulah. Udahlah, saya kira doakanlah semua, pokoknya hidup ini harus baik. Dihadapkan pada situasi sulit di usianya yang masih terbilang kecil pada saat itu, hati Keisha pun tentu bak teriris saat menceritakan kembali momen yang menurutnya telah disimpannya selama 11 tahun itu. Dalam curhatannya, Keisha pun bahkan tidak bisa mendengar sebuah lagu yang mengambil tema ayah di dalam liriknya.
Meskipun permasalahan tersebut sudah dilupakannya seiring dengan pertambahan usianya dan mulai kembali menjalani kehidupan remajanya seperti anak seumurannya pada umumnya. Lantas, seperti apa Pasha sebagai ayah ketika melihat kedewasaan anaknya? Dan benarkah pula ia pun menganggap jika masalah dengan anaknya sudah selesai 2 tahun yang lalu? Banget saya jujur kurang lebih 2 tahun terakhir lah saya ngelihat Kakak Ica tuh udah pandangannya udah luas ya. Saya selalu berusaha untuk sharing terkait prinsip-prinsip ya. Prinsip-prinsip dalam hidup itu bahwa bagaimana kita sedapat mungkin jangan pernah menyakiti orang lain gitu ya, mengganggu orang lain. Terus merepotkan orang lain. Kalau kita nggak bisa bantu, minimal kita nggak ngerepotin lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kejar karirmu setinggi-tingginya. Karir itu jangan dikurang-kurangin, setinggi-tingginya. Dan alhamdulillah menurut saya, Kisha sudah menjalani proses itu dengan baik di dunia tarik suara maupun di dunia sinetron. Gitu ya. Kalau nggak salah dia sempat main film kemarin. Ya kalau nggak salah, DJS Film ya kalau saya nggak salah. Ya, artinya dia sudah memiliki banyak yang saya belum laluin malah gitu loh. Ya kan? Nah, Kisha sudah luar biasa. Ya, jadi saya kira itulah dia lebih sukses daripada bapaknya sebenarnya. Ya saya bilang ya pokoknya kita orang tua ini kan bangga ya dengan Kisha sebagai anak pertama yang punya adik banyak gitu kan. Bangga dengan posisi di hari ini, pencapaian di hari ini yang saya kira tidak semua anak seusia dia bisa sampai pada posisi ini gitu. Ya itu dijaga, terus dikembangkan lagi, diasah lagi. Nama Kisha Alvaro memang tak bisa dilepaskan dari sosok ayahnya. Memulai karirnya dengan menjajaki dunia tarik suara, kini Kisha pun mulai melebarkan sayapnya ke dunia akting dengan bermain di berbagai judul sinetron. Lantas benarkah jika hal tersebut sengaja dilakukan untuk lepas dari bayang-bayang ayahnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Meninggalkan kabar terkait curhatan Kisha, nama besarnya saat ini memang tidak bisa dilepaskan dari sosok ayahnya yang merupakan vokalis band kenamaan Tanah Air. Mengikuti jejak sang ayah di usianya yang saat itu masih sangat dini, semasa kecil Kisha pun selalu mengikuti semua hal yang dikenakan ayahnya saat itu. Meski begitu, seiring bertambahnya usia, putra Okky Agustina ini pun banting setir ke dunia yang berbanding terbalik dengan sang ayah, yakni berakting. Lantas, seperti apa Kisha menceritakan banting setirnya ke dunia akting? Dan benarkah jika hal tersebut sengaja dilakukannya untuk lepas dari bayang-bayang sang ayah? Kenapa memilih acting? Sebenarnya ingin mencoba hal baru awalnya. Awal pertama kali acting tuh inget banget waktu itu kaget karena gue suka acting, gue suka nyanyi, jadi jarang ada rasa jenuh gitu. Oh, malah jarang rasa jenuh ya guys? Jarang. Ya jenuh pasti ada, cuman nggak selalu gitu. Kadang kan di sini juga banyak teman-teman. Kalau misalkan lagi nggak syuting bisa ngobrol, bisa main, seneng lah pasti. Alhamdulillah rezekinya di tahun ini sih bilang kencang banget lah, beruntung gitu bisa, alhamdulillah juga bisa masuk ke DJS ini, bisa semakin dikenal sama banyak orang. Cuman ini menjadi beban juga gitu. Bebannya kenapa tuh guys? Menjadi beban karena kan semakin banyak fans, mereka ngelihat gua, memandang ya. Iya, mereka memandang gua, apa yang gue lakuin bisa mereka lakuin juga. Sebenarnya untuk menerima pasti nerima lah, karena mau bagaimanapun walaupun gue bisa ada di posisi ini sekarang, bisa dikenal banyak orang, tapi tetap awalnya
masih ada bayang-bayang nama ayah gitu. Jadi gue nggak memungkiri kalau emang gue awalnya itu karena ayah. Kalau dulu mungkin marah, mungkin kesel. Cuman kalau semakin kesini ya udah mau diapain lagi, karena kan emang awalnya kan emang ayah. Gue dikenal sebagai emang anak Pasha Ungu awalnya. Makanya sekarang gue pengen berusaha untuk menghilangkan image itu. Nggak langsung memilih jadi musisi gitu. Kalau milih jadi musisi kan bisa dibilang terlalu ngejiplak banget. Meskipun berbagai hal dilakukan Keisha untuk lepas dari bayang-bayang sang ayah, buah tidak bisa jatuh jauh dari pohonnya. Dari segi ketampanan dan juga intuisi di bidang musik, rupanya Keisha pun menuruni bakat yang bahkan diakui Pasha sangat mirip dengannya. Lantas, bagaimanakah Pasha menilai bakat sang anak? Dan benarkah Pasha bangga kepada anaknya yang bisa mengambil profesi yang jauh berbeda dari dirinya? Ya namanya anaknya Pasha ya mirip kali ya. Yang saya salut sih suaranya betul-betul hampir bisa dikatakan 99,9% persis kalau dia lagi nyanyi gitu. Jadi saya banyak sekali mendapatkan kiriman gambar gitu ya kalau Keisha lagi nyanyi gitu. Pas dia lagi nyanyi lagu Ungu khususnya gitu. Itu ya saya juga kaget loh kok. Saya pikir saya lagi dengar suara saya sendiri, nggak tahunya itu Keisha yang lagi nyanyi. Sempat belajar sama nggak sih? Dia suka kalau misalnya kita lagi video call, dia suka nanya, ya ini lagunya gimana nih? Hebat, makanya saya bilang anak saya ini hebat. Hebat, tidak semua anak-anak seusia Keisha itu bisa menempatkan emosinya ya seperti yang Keisha miliki hari ini. Dia mampu mengimbangi gitu kapan dia karena saya bilang kadang-kadang bisa ingatkan, Kak jangan terlalu capek juga, syuting kan stripping segala macam kan. Ya tapi dengan cara dia punya cara sendiri untuk menggembirakan dirinya. Gue aja ngerasa semakin kesini gue makin mirip Pasha Ungu. Padahal nggak pernah ngikutin apa-apa dari kegiatan dia sehari-hari segala macam itu nggak bisa dibilang nggak sama. Tapi kemiripan itu terjadi dengan sendiri. Bersyukur pasti. Enggak, justru gue pengennya ketika sekarang gue lagi syuting, gue juga bisa nyambi untuk bikin lagu sendiri. Jadi gue pengen fans gue selain menikmati acting gue juga bisa menikmati karya musik gue sendiri tanpa bantuan ayah. Hampir sama sebenarnya. Waktu itu aja pas pertama kali bikin lagu, Bunda langsung bilang, Bunda, supir segala macem kan abis gue bikin lagu tuh nanya-nanya dulu kan ke orang-orang terdekat dulu, nanya temen, misalnya sahabat, saudara, gimana nih lagunya. Terus kata Bunda bilang waktu itu, wah ini mah ungu banget. Beruntung ya, orang tua gue nggak ada yang ngelarang gue nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak ada yang memaksakan gue harus begini, gue harus begitu. Yang penting selama itu positif, ya tetap disupport sama orang tua. Apapun yang gue lakuin biasanya pasti gue cerita ke Bunda. Tapi pasti ada yang harus ceritanya, ada yang enggak. Ada beberapa privacy juga ada ya untuk anak ya. Privacy yang nggak bisa diceritain, tapi kalau yang contoh kayak misalkan Bun, ini actingnya bagus ya kayak gini. Udah dapet belum? Oh kemarin banget gue inget. Gue lagi jalan kan gue nelfon Bunda, Bun, Ica lagi di sini nih, lagi di mall. Kemarin sempat belanja. Nah gitu. Habis itu Bunda tiba-tiba bilang gini, Kak, acting kamu makin skin makin bagus loh. Langsung, alhamdulillah lah kalau emang Bunda bilang kayak gitu kan nambah semangat dan menjadi motivasi lagi buat semakin membaik gitu. Di sisi lain, permasalahan Keisha dengan Pasha mencuat pasca perbuatan ayahnya yang tidak bisa memenuhi permintaannya agar tidak menikah lagi. Meski begitu, di saat usianya beranjak remaja, ia pun akhirnya bisa berdamai dan kini melupakan trauma di masa lalunya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari.
Ya, terlepas dari curhatan Keisha dan juga bakat yang menurun dari sang ayah, permasalahan ini pun agaknya membuat Keisha bangkit dan kini mampu untuk melupakan trauma masa lalu perceraian orang tuanya dengan karya. Lalu, seperti apa pendapat dari psikolog atas apa yang pernah menimpa Keisha Alvaro yang mana pernah mengalami dampak psikologisnya ketika menghadapi perceraian orang tuanya? Ya, jangan dari bunda sih sama yang bilang tadi, jangan aneh. Kalau dari ayah, yang pasti nggak jauh beda sih, jangan macam-macam. Jauh beda ya. Kunci suksesnya menurut gua apa ya? Yang pasti bersyukur. Jangan pernah ngerasa puas. Selalu mencoba menjadi lebih baik. Dan ya udah, tawakal aja dan jangan lupa untuk ini berdoa. Mau melihat dampak pada yang bersangkutan sangat subjektif ya. Memang kita mesti tahu juga kondisi psikologisnya, pengalaman apa yang dia alami, dan kemudian konsekuensi hidup seperti apa yang dia lalui setelah perceraian orang tua. Nah, tidak bisa kita pakemkan semua sama. Secara umum saja, kalau kita melihat perceraian, ada 3 dampak besar yang bisa terjadi. Pertama, dampak bagi pasangan yang bercerai. Memang ini juga kembali akan menyesuaikan dengan apa yang melatar belakangi perceraian itu. Lalu yang kedua, dampak pada sisi perekonomian, finansial ya. Apakah itu menyangkut harta bersama, bagaimana sisi finansial untuk melangsungkan kehidupan masing-masing, sumber uangnya dari mana dan sebagainya. Nah, salah satu yang paling signifikan itu pada anak. Anak ini kita ibaratkan lah ya, ketika orang tuanya bercerai, secara umum anak akan kehilangan satu, keberadaan secara fisik dengan orang tua. Nah, bagi anak-anak yang dekat dengan figur ayah dan ibunya, bisa dibayangkan hilangnya kedekatan fisik ini punya dampak. Tidak ada lagi yang menemani belajar, makan, tidur, sesederhana itu memang. Namun bagi anak itu sangat krusial dalam kehidupan anak. Trauma itu adalah suatu peristiwa di masa lampau yang tidak mampu diselesaikan di momen itu, sehingga dampaknya terbawa sampai sekarang. Nah, apakah itu akan menjadi trauma bagi anak? Kembali pada anak. Bagaimana pengelolaan dari orang tua kandung sebelum, sesaat, dan sesudah perceraian. Nah, kalau orang tuanya bisa menyelesaikan dan memberikan tanda kutip sebuah penyelesaian yang bisa memenuhi kebutuhan anak misalnya ya saya pikir tidak selamanya akan terjadi trauma. Jadi kembali kepada orang tuanya ini, bagaimana mempersiapkan anak. Bekerja itu tanda kutip bisa dimaknakan menghasilkan uang gitu kira-kira ya. Nah, namun apakah definisi bekerja itu juga sama maknanya bagi anak? Nah, ketika anak misalnya tampil di televisi menjadi public figure, apakah bagi anak itu membebani atau memang itu adalah sebuah ekspresi? Jadi anak memang butuh tampil di layar publik. Nah, itu yang perlu dipastikan kembali. Mungkin ditanyakan kepada anaknya, apakah memang dalam konteks usia itu, usia katakanlah belasan tahun gitu ya, memang itu menjadi beban. Misalnya beban itu gini, sederhana, menghabiskan masa bermainnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan malam hari hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.